warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit materi mengenai uji analisa korelasi Spearman-Rank. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu korelasi dalam Spearman-Rank. Jadi korelasi Spearman-Rank merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal atau dalam bentuk ranking. Korelasi Spearman-Rank ini juga disebut sebagai korelasi tata jenjang. Teknik korelasi ini ditemukan oleh Spearman yang digunakan untuk memperoleh kuatnya hubungan dari data ordinal atau data jenjang. Subjek yang digunakan dalam korelasi ini berjumlah 10 hingga kurang daripada 30. Rumus yang digunakan adalah Rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per dalam kurung N kuadrat kurang 1, di mana Rho adalah angka indeks korelasi tata jenjang, 6 dan 1 adalah bilangan konstan atau datanya atau tidak dapat diubah lagi. D merupakan perbedaan antara urutan skor pada variabel R1 dan ukuran skor pada variabel kedua atau R2. D sama dengan R1 kurang R2. N atau N sama dengan banyaknya pasangan. Angka indeks korelasi dilambangkan dengan huruf P atau Rho yang besarnya antara 0,00 sampai dengan kurang lebih 1,00. Selanjutnya ada syarat penggunaan uji korelasi. Yang pertama, syarat-syarat yang digunakan saat uji korelasi adalah data-datanya diambil secara random atau secara acak. Yang kedua, datanya minimal bersifat ordinal. Yang terakhir, datanya tidak berdistribusi normal. Lalu yang selanjutnya ada prosedur pengujian. Langkah-langkahnya bisa seperti langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis dan signifikasi, statistik uji, wilayah kritis, dan keputusan dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dalam uji analisis korelasi Spearman-Rank itu terdapat 4 prosedur. Yang pertama ada hipotesis dan signifikansi, yang kedua ada statistik uji, yang ketiga ada wilayah kritis, dan yang keempat ada keputusan dan kesimpulan. Untuk mengetahui apakah antara variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan atau keterkaitan, tentu keempat prosedur ini perlu kita lakukan. Oke, kita langsung masuk ke prosedur yang pertama, itu adalah hipotesis dan signifikansi. Seperti yang kita ketahui, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, H0 adalah kedua variabel tidak berasosiasi dalam populasi asalnya, dan H1 adalah kedua variabel berasosiasi dalam populasi asalnya. Untuk alfanya sendiri itu ditentukan oleh peneliti, bisa 1%, 5%, ataupun 10%. Kemudian yang kedua ada statistik uji. Nah, statistik uji ini adalah interpretasi dari hipotesis yang sudah kita buat. Untuk statistik uji sendiri kita menggunakan rumus Rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat dikurang 1, di mana Rho adalah angka indeks korelasi tata jenjang, 6 dan 1 itu adalah angka yang tidak dapat diubah, itu adalah bilangan konstan. Kemudian D adalah difference, yaitu perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama dan skor pada variabel kedua. Sedangkan N adalah banyaknya pasangan. Untuk pengaplikasian rumus ini nanti ada contoh soal yang akan kami berikan. Nah, yang ketiga adalah wilayah kritis. Wilayah kritis dari uji hipotesis adalah serangkaian hasil yang bisa menolak H0 untuk menerima H1. Untuk sampel kecil sendiri, misalnya N antara 4 sampai 30, itu daerah
Tolak H0-nya adalah tolak H0 jika p-value atau nilai P itu kurang dari alfa atau RS itu lebih dari R tabel. Sedangkan untuk sampel besar di mana N itu lebih dari sama dengan 10, kita bandingkan T hitung dan T tabel. Tolak H0 jika nilai P kurang dari alfa atau T hitung mutlak lebih dari T tabel. Yang keempat, ada keputusan dan kesimpulan. Untuk ini, saya serahkan kepada teman saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ramadina, yaitu langkah prosedur uji. Langkah yang terakhir dari prosedur pengujian adalah menentukan keputusan beserta kesimpulannya. Nanti, kalau kalian sudah ngitung, kalian bakal menemukan hasil perbandingan antara row hitung dengan row tabel. Nah, jadi di keputusan ini, misalnya row hitung kalian lebih besar daripada row tabel, maka keputusannya H0 ditolak. H0 ini otomatis menjadikan H1 yang diterima kan. Dengan H1 diterima, maka kesimpulannya ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 dengan tingkat signifikansi sebesar berapa nanti. Jadi menyatakan bahwa ada asosiasi atau ada hubungan antara kedua variabel dalam populasi asalnya. Nah, kalau misalnya kebalikannya, misalnya row hitung kalian itu kurang dari row tabel, maka H0 itu diterima. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 dengan tingkat signifikansi sebesar berapa gitu. Nah, jadi gitu, misalnya row hitung lebih dari row tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jadi ada hubungan. Lah kalau misalnya row hitung kurang dari row tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jadi kesimpulannya tidak terdapat hubungan ternyata setelah diteliti antara dua variabel ini. Begitu. Kemudian itu sudah langkah terakhir, kita lanjut ke contoh pengerjaan aja ya. Jadi di slide ke-9 itu ada contoh langkah pengerjaan beserta tabelnya. Ini misalnya dalam satu kasus seseorang mau meneliti 12 orang siswa, diteliti perbandingan antara banyaknya buku, apakah itu bisa berpengaruh terhadap kemampuan reading siswa. Nah, ternyata jadi di sini disuruh membuktikan apakah ada hubungan yang signifikan nih antara banyaknya buku yang dibaca dalam seminggu dengan kemampuan reading siswa. Jadi di sini ada nama siswa A sampai L, terus banyaknya buku ada 18, ada yang satu minggu 25 buku, ada yang gitu-gitu. Kemudian data yang didapat di hasil kemampuan reading dengan alat ukur yang sudah ditentukan peneliti, ternyata skor-skornya demikian, 70, 60, ada yang 72, dan yang paling tinggi ada 99. Nah, ini pengen tahu nih gimana sih apakah ada hubungan antara banyaknya buku yang dibaca terhadap kemampuan reading siswa. Jadi di sini tuh bakal ketahuan nanti langkah selanjutnya. Kemudian sebelum kita menghitung, hal-hal yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah yang pertama, variabelnya. Variabelnya kita tentukan secara jelas. Variabel 1 tadi berapa banyak buku ya kan. Terus variabel 2-nya berarti kemampuan readingnya. Apakah ada hubungan antara banyaknya buku yang dibaca terhadap kemampuan reading kan gitu. Jadi variabel 1-nya banyak buku, variabel 2 kemampuan reading. Kemudian hal yang perlu ditentukan yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara ya. Jadi kalau H0-nya kita tentukan bahwa tidak ada hubungan antara banyaknya buku yang dibaca dengan kemampuan reading. Kemudian hipotesis H1-nya ada hubungan antara banyak buku dengan kemampuan reading. Ya gitu. Ini yang akan menentukan H0 yang diterima atau H1 yang diterima nanti setelah diteliti.
Kemudian hal yang perlu ditentukan juga adalah alfanya. Alfa yang kita gunakan ini berapa persen? Kita misalnya pakai 5%. Jadi tentukan bahwa alfa yang dipakai adalah 5%. Kita lanjut ke slide 11 ya, yaitu membuat ranking untuk kedua variabel. Oke. Nah, untuk R1-nya itu banyak buku dan R2-nya itu variabel reading. Di sini kita menggunakan data dari data yang terbesar sampai yang terkecil. Kita urutkan, kita masukkan ke tabel R1. Nah, kita urutkan data yang paling tinggi itu yaitu angka 49. Nah, angka 49 itu data yang pertama, data 1. Selanjutnya sampai ke data terkecil yaitu angka 10, yaitu urutan ke-12. Oke. Nah, apabila ada angka sama di dalam suatu data, kita menggunakan penjumlahan. Di mana letak data itu berada, susunan itu berada, kita jumlahkan. Oke. Nah, data yang sama di banyak buku itu ada angka 33. Angka 33 ini terletak di ranking 4 dan 5. 4 dan 5. Jadi 4 dan 5, 4 tambah 5 sama dengan 9. 9 bagi 2, 4,5. Oke. Nah, dapatlah angka 4,5 untuk dibuat ke dalam R1. Sama dengan halnya R2. Cara pengoperasiannya sama seperti itu. Dan kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu selisih antara variabel R1 dengan R2. Selisihnya, oke. Jadi disimbolkan dengan D yang dihiga R2. Oke, dapat. Setelah itu data tabel berikutnya yaitu D kuadrat. Angka yang dihasilkan selisih dari tabel sebelumnya kita kuadratkan. Nah, dapatlah hasil-hasil yang di tabel kita tadi. Oke. Dan kita totalkan. Dapatlah hasilnya 494,5. Oke. Setelah data-data yang kita perlukan diperoleh, R1-nya dapat, R2-nya sudah ada, D-nya sudah ada, D kuadratnya sudah ada. Nah, kita lanjut ke statistik uji. Pengujian dengan menggunakan rumus yang ada. Oke. Nah, di dalam slide kami sudah kami paparkan rumusnya, apa-apa saja yang termasuk di dalam rumus. Oke. Nah, lanjut. Setelah kita masukkan angka-angka yang kita butuhkan di dalam rumus, maka diperolehlah hasil yang mana yang terdapat di dalam slide kami, yaitu adalah 0,6696. Oke. Setelah dapat hasil dari pengoperasian rumus tadi, kita lanjut ke perbandingan, membandingkan hasil yang kita peroleh dengan row tabel atau P tabel. Tabel. Nah, berdasarkan tabel yang ada tadi kan ada 12, N-nya 12. Diperolehlah harga 0,591.
untuk alfa 5%. Nah, catatan bagi kita semua, tabel V itu bersifat baku, tidak bisa dirubah-rubah. Oke. Nah, setelah kita membandingkan hasil hitung tangan dengan tabel row, maka dapat disimpulkan bahwa karena row hitung lebih besar daripada row tabel pada tarif signifikan 5%, maka hipotesis 0 ditolak. Dalam artian adanya hubungan yang signifikan antara banyaknya buku yang dibaca dalam seminggu dengan kemampuan reading siswa. Pada taraf signifikan 5% ini atau 95%, kesimpulan ini dinyatakan benar. Jadi apabila lebih besar row hitungan daripada row tabel, maka hipotesis nolnya ditolak. Dalam artian memiliki hubungan antara keduanya variabel. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.